Istilah Gen Z muncul pertama kali digunain sama para peneliti sosial dan demografi, gunanya untuk membedakan dengan generasi-generasi sebelumnya. Istilah Gen Z juga muncul pertama kali dikenalkan oleh Bruce Horowitz di tahun 2012. Nah, Gen Z sendiri merupakan kumpulan orang-orang yang lahir di tahun 1997 hingga 2012. Di Indonesia sendiri, istilah Gen Z sebenarnya baru ke-blow up di tengah-tengah masa pandemi. Karena mereka speak up soal kesehatan mental yang dianggap tabu oleh masyarakat, di mana semua orang pada saat itu lagi ngadepin kecemasan tentang kesehatan dan ekonomi. Dari data Jakpad menunjukkan bahwa 59,1% Gen Z menjadi generasi yang paling banyak merasakan masalah kesehatan mental. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Dr. Agus Prasetyo juga bilang nih, bahwa kesadaran para Gen Z akan kesehatan mental memang cukup tinggi. Hal ini didukung dengan pesatnya perkembangan teknologi yang membuat mereka mudah mencari informasi. Dan Gen Z yang akhirnya pertama sadar bahwa dunia nggak baik-baik aja. Sumpah, dulu tuh kita bego banget loh. Kita kira semua ini berjalan lancar. Ternyata di balik ini ada konspirasi di balik ini. Itu nggak mungkin ketemu kalau bukan cara berpikirnya Gen Z, bro. Tapi ternyata hal itu justru nggak diterima dengan baik nih di kalangan masyarakat. Makanya muncullah stigma dan juga stereotype tentang Gen Z yang punya mental yang lemah, lembek, dan juga dilihat egois karena cuma mau ngikutin keinginan sesuai dengan mood aja. Banyak milih-milih sih, pelin-pelan. Stigma ini makin diperburuk dengan adanya konten-konten yang bertebaran di sosial media, tapi nggak berlandaskan dengan fakta. Memang negatif ya stigmanya gitu, kayak Gen Z tuh lemah ya kan, terus dibilang Gen Z tuh kurang bisa beradaptasi atau kayak cengeng dan segala macam. Ada beberapa yang kayak gitu tapi nggak semua sih. Jadi orang-orang cuma ngebuat konten berdasarkan asumsi mereka tanpa tahu kebenarannya. Sampailah stigma ini di kehidupan nyata yang ternyata membuat masyarakat terdoktrin akan stigma-stigma ini yang menyebabkan masyarakat underestimate terhadap Gen Z. Kalau menurut aku Gen Z sebenarnya keren sih. Kesibukan gue adalah seorang mahasiswa dan juga sebagai freelancer videographer. Gue mulainya dari PKL kayak magang gitulah di masa SMK. Gue mulai dari studio foto dan gue diterima PKL di situ. Gue bisa mulai dari wedding, dari event-event corporate, itu gue mulai awal banget dari situ. Oke, kesibukan sampingan sebenarnya gue ngejob ya, tapi ngejobnya itu ngajar privat gitu. Nah sebelumnya sempat magang juga, tapi udah selesai. Tapi akhir-akhir ini lagi juga sibuk volunteer sih. Volunteer itu sejak tahun 2021. Gue ngebangun sebuah wadah komunitas ya, yang dimana komunitas itu juga kita ngewadahin volunteer eksternal gitu. Jadi orang-orang bisa ikut nih gitu, yang mau kontribusi aktif gitu. Kesibukan gue nih kuliah kalau siang, pagi sampai siang. Setelah kuliah gue dagang kopi sih lebih tepatnya. Hobi juga sih suka, tapi sebelum gue suka kopi, gue suka baca. Jadi kalau kita baca sembari ngopi kan lebih fokus ya gitu, lebih enak aja gitu jadinya. Nah gue nguliknya ke kopi. Lo terlintas gak di kepala lo tuh kalau dengar kata Gen Z apa? Gue kalau dengar kata Gen Z ya, gue bakal selalu berpikiran kalau Gen Z itu kumpulan orang-orang ambis. Kalau lo tuh apa? Gen Z ini kan sebenarnya agen perubahan ya, agen of change gitu, yang dimana generasi-generasinya itu melimpir ke sosial media gitu. Berarti mahir dalam teknologi ya, otomatis mengikuti perkembangan zaman. Ya, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya agen of change atau agen perubahan itu penting gitu, dan kita nggak ada yang generasi-generasi yang seperti itu. Gue bisa bilang mereka generasi internet sih. Kenapa generasi internet? Karena apa ya, orang-orang Gen Z itu memang lahir di generasi internet. Mereka sudah menikmati keajaiban teknologi yang bernama internet itu. Kelihat bagaimana sekarang apa-apa dikit-dikit sosial media,
apa-apa mereka ngeluapinnya lewat sosial media, ya cukup ramai lah mereka. Gue juga baru-baru tahu ini nih Gen Z nih, baru-baru tahu beberapa tahun belakangan nih. Itu juga di sosial media ya. Yang gue tahu kan Gen Z tuh generasi strawberry ya, yang mentalnya lemah lah, terus egois, keras kepala gitu, kepala batu lah istilahnya kan. Kayak gitu sih yang gue tahu dari sosial media. Nah, menurut gue itu stigma buruk ya pertama. Terus isu-isu yang memang merugikan gitu khalayak, bukan cuma kita pribadi atau golongan, khususnya golongan Gen Z-nya sendiri gitu. Dan apalagi terutama gue Gen Z gitu ya, gue nggak setuju sih sama stigma yang dibilang kayak kita mental tempe. Tergantung kita ditempatkan di mana ya. Kalau ini bicara di rumah gue gitu, apa lingkungan rumah lah kita bisa bilang. Oke banget mereka mentalnya, karena kan gue tinggal di Johar Baru, Tanah Tinggi. Searching sendiri lah ya daerahnya kayak gimana. Mereka oke banget, nggak takut akan pressure gitu. Malah mungkin dilawan malah. Nah beda lagi kalau kita geser ke lingkungan kampus. Yang gue lihat nih di kampus, mereka dikasih tugas aja bisa stres anjir. Maksudnya kan kalau di lingkungan gue, mereka dari kecil disuruh nyari duit lah, entah apalah gitu. Taruhlah kita ngerjain tugas nih, materi udah dikasih, tinggal kita kerjain doang gitu. Nggak sampai stres juga sih harusnya ya. Ternyata, banyak penyebab yang mempengaruhi Gen Z dalam pembentukan karakter, pola pikir, dan perilaku. Beberapa di antaranya, yang pertama ada kemajuan teknologi. Yang kedua ada lingkungan sosial, kayak lingkungan tempat tinggal dan pola asuh orang tua. Yang ketiga ada media sosial, kayak Twitter, Instagram, dan TikTok. Tergantung lingkungan banget. Kalau dalam Islam ya, kita kutip nih ya, dari hadis riwayat Hubairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah bersabda, ketika kita nih merasa kalau kita terlahir dari manusia, berarti fitrah kan, fitrah. Nah, dari fitrahnya manusia itu yang mendidik adalah orang tua gitu. Orang tua entah mendidik seperti Yahudi, Nasrani, ataupun satu lagi Majusi. Dari tiga ini kita bisa kesimpulan bahwasannya generasi strawberry generasi atau generasi generasi strawberry generation. Nah, itu bahwasannya berpatut pada orang tua gitu. Gimana cara orang tua mendidik gitu agar anaknya itu lebih menyangkut ke mental dia gitu. Kayak ibaratnya fokus sama mentalnya gitu. Jadi nggak ada tuh kayak alasannya kalau misal mental kita tuh lemah gitu ya, gara-gara ada pressure, tekanan dan sebagainya gitu. Jadi menurut gue pengalaman itu dikarenakan satu dari lingkungan atau mungkin kurangnya komunikasi antar rekan kerja mungkin. Dan dia menganggap bahwa ya dikit-dikit tuh menganggap bahwa itu omelan, padahal itu mungkin kritik atau saran kayak gitu. Nah, jadi menganggapnya jadi generasi-generasi itu menyimpulkan bahwa generasi Z ya seperti itu. Jadi gampang menyimpulkan. Berarti intinya tuh yang penting tuh komunikasi ya Doi? Betul, komunikasi penting. Dan juga bahwa mungkin terpengaruh sama sosial media juga sih, kembali lagi ke sosial media. Jadi tuh dia menganggap bahwa ketika ada thread apa, ketika ada konten apa, dia merasakan kayak real life dengan dia. Jadi mengubah pola hidup dia, mengubah pola pikir dia jadi sesuai dengan thread itu sendiri. Ya, coba ubah pola pandang kalian kepada sosial media. Maksudnya secara bijak ya. Dalam artian kayak gini. Kalau kalian main media sosial gitu ya, seharusnya kalian ngerti gitu hal-hal apa saja yang kalian pengen ambil. Contohnya, banyak kok konten yang hal-hal positif, banyak kok konten-konten yang banyak pengetahuannya, banyak konten yang terdengar klise nih, menjerumuskan kalian, tapi kalian merasa nggak dirugikan. Kan Gen Z juga salah satu generasi yang melek teknologi ya. Malah awal-awal nih Gen Z nih, yang megang handphone sehari berapa jam, mungkin lebih dari 6 jam, mungkin 12 jam lebih. Nah, mungkin terdoktrin di situ. Oh, jadi Gen Z begini nih. Nah, udah jadi. Harusnya Gen Z ini melek gitu kan akan media sosial gitu ya, terutama gitu. Gimana caranya mereka mengedukasi, dedikasi juga terutama untuk mereka melanjutkan hidup dengan teknologi tapi tidak terbawa arus gitu.
Setelah banyaknya stigma buruk yang makin membesar di sosial media, ternyata fakta sesungguhnya jauh berbeda dari apa yang didebatin sama orang-orang. Sharing apapun yang ada di sosial media, kalian harus ngefilter. Mau itu baik, buruknya itu harus kalian filter gitu. Karena kita nggak bakalan tahu gitu di media sosial itu banyak buruk, banyak negatif, banyak positifnya kayak gitu. Gen Z emang selalu pengen bebas berekspresi dan berpendapat, karena mereka punya pandangan dan cara berpikir yang berbeda. Menurut gue selalu pegang prinsip yaitu do what you love and love what you do. Artinya? Yaitu adalah lakukan apa yang lo sukai dan sukailah apa yang lo lakukan. Jadi lo mulai dulu aja men. Kayak bagaimanapun hasil akhirnya, bagaimanapun konsekuensinya, lo harus percaya itu proses. Dari gue pribadi nih, lakukan yang lo suka, jangan dengerin apa kata orang, singkirin orang yang nyebelin. Cut off. Jadi, menurut lo Gen Z itu apa? Teman, kalau setelah nanti selesai tugas ini mau meninggal, Saya penderita penyakit stroke. tolong di kuburan gue taburin bawang goreng. Hai guys, hari ini kita syuting Marcel sebagai apa? Aku sebagai kameramen, teman-teman. Oke. As a director. Kalau gue gak bisa bahasa Inggris tapi gue ngerti bahasa lo, nama gue Ayu Febrianti, bisa dipanggil Ayu atau biasanya kalau misalkan di kampus gue dipanggil Jawa. Tulis gue sebagai scriptwriter. My job is as an editor and then my name is Scar, you can call me Scar, and then orang kita harus tahu dulu cara berpakaian. Ini di sini bajunya Islam semua sedangkan baju gue. Di sini dia